Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lintang Ahmadin dari Teknik Kimia Unsika angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan hal-hal dasar mengenai cloud computing. Yang pertama ada pendahuluan atau pengertian. Cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya komputasi seperti penyimpanan data, server, aplikasi, dan layanan lain yang melalui internet. Teknologi ini juga mulai populer sejak awal 2000-an dan terus berkembang pesat hingga saat ini. Cloud computing juga menyediakan solusi yang lebih fleksibel dan ekonomis dibandingkan dengan infrastruktur fisik tradisional, membuatnya menjadi pilihan utama bagi perusahaan, institusi, hingga individu. Lalu di sini ada 3 manfaat utama dari cloud computing. Yang pertama ada fleksibilitas, yang dimana cloud computing ini bisa diakses dari mana saja dan kapan saja selama masih ada internet. Yang kedua ada efisiensi biaya, tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk infrastruktur. Yang ketiga ada skalabilitas, yang dimana kapasitas dapat ditingkatkan atau dikurangi sesuai kebutuhan pengguna. Lalu sini ada 3 jenis layanan dari cloud computing. Yang pertama ada IaaS atau infrastruktur as a service, yang dimana dia menyediakan infrastruktur virtual seperti server penyimpanan dan jaringan. Contohnya ada Amazon Web Service atau AWS, ada Google Compute Engine, dan Microsoft Azure. Lalu yang kedua ada PaaS atau Platform as a Service, yang dimana dia menyediakan platform untuk mengembangkan, menjalankan, dan mengelola aplikasi tanpa perlu mengelola infrastruktur dasar. Contohnya ada Google App Engine, Heroku, IBM Code Foundry. Lalu yang terakhir ada SaaS, ada Software as a Service, yang dimana layanan ini layanan perangkat lunak yang dapat diakses langsung melalui internet. Contohnya ada Google Workspace seperti Google Doc dan Gmail. Lalu ada Microsoft Office 365 dan Dropbox. Lalu ini ada model penerapan, ada 3 model penerapan dari cloud computing. Yang pertama itu ada private cloud, yang dimana dikelola secara internal dan hanya dapat diakses oleh suatu organisasi. Private cloud sendiri ini cocok untuk organisasi yang memiliki kebutuhan keamanan dan kepatuhan yang ketat. Lalu yang kedua ada public cloud, disediakan oleh penyedia dari pihak ketiga dan dapat diakses secara umum melalui internet. Biasanya ini lebih ekonomis karena sumber daya dibagi oleh banyak pengguna. Lalu yang terakhir ada hybrid cloud. Hybrid cloud ini menggabungkan privat dan publik untuk memenuhi kebutuhan spesifik. Misalnya data sensitif itu bisa disimpan di private cloud, sementara aplikasi publik itu berjalan di public cloud. Lalu di sini ada keuntungan dari cloud computing. Yang pertama itu ada aksesibilitas. Aksesibilitas sendiri ini yang dimaksud dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Lalu yang kedua ada efisiensi biaya. Ini hemat biaya untuk perangkat keras dan pemeliharaan. Lalu ada skalabilitas dan fleksibilitas. Dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis atau individu. Lalu yang keempat ada keamanan. Banyak penyedia layanan cloud menawarkan keamanan dengan data yang tinggi. Lalu yang kelima ada experience, yang dimana experience sendiri ini memberikan pengalaman atau sensasi baru kepada pengguna. Lalu yang terakhir ada kolaborasi mudah, yang memudahkan kerja tim melalui aplikasi berbasis cloud. Lalu di sini ada tantangan yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama ada keamanan dan privasi data, yang dimana yang poin pertama ini data kita itu rentan terhadap ancaman siber jika tidak dilindungi dengan baik. Oleh karena itu pilihlah layanan dengan keamanan dan privasi data yang tinggi. Yang kedua ada ketergantungan pada jaringan. Cloud computing ini kualitasnya itu bergantung pada koneksi internet, karena jika koneksi internet kita terkendala, maka kualitasnya juga akan semakin menurun. Lalu yang ketiga ada kepatuhan regulasi, yang dimana beberapa data ini mungkin harus tetap berada di negara asal sesuai peraturan. Jadi ini harus mematuhi protokol
peraturan negaranya atau negara dari pengguna cloud computing tersebut. Lalu ini ada kriteria dalam memilih layanan. Yang pertama ada keandalan dan uptime. Pastikan penyedia cloud memiliki rekam jejak uptime tinggi, biasanya di atas 99,9% untuk mengurangi resiko downtime yang dapat mengganggu operasional. Yang kedua ada keamanan. Ini harus meninjau protokol keamanan yang digunakan oleh penyedia layanan, termasuk enkripsi data, autentikasi multifaktor, dan sertifikasi keamanan seperti ISO 27001 atau SOC 2. Yang ketiga ada kemudahan skalabilitas. Pilih layanan yang memungkinkan peningkatan kapasitas atau penurunan secara fleksibel sesuai kebutuhan bisnis baik untuk penyimpanan maupun daya komputasi. Lalu yang keempat ada lokasi data center. Ini harus memilih penyedia dengan data center yang berada di wilayah yang sesuai dengan kebijakan penyimpanan data organisasi. Hal ini penting, terutama untuk kepatuhan terhadap regulasi data lokal. Jadi, untuk kesimpulan dari materi cloud computing ini adalah cloud computing telah mengubah cara kita menyimpan data dan berinteraksi dengan layanan digital, menawarkan fleksibilitas, efisiensi, dan kolaborasi yang lebih baik. Tren masa depan menunjukkan arah perkembangan seperti edge computing yang memungkinkan proses lebih dekat ke pengguna untuk mengurangi latensi. Yang kedua ada strategi multi-cloud yang mengurangi ketergantungan pada satu penyedia layanan. Dan yang terakhir ada AI Cloud yang mendukung otomatisasi canggih dan analisa data yang mendalam. Dengan tren-tren ini, cloud computing akan terus menjadi pilar penting dalam transformasi digital di masa depan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.